Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun ibu-ibu berada, sekalipun di rumah, kiranya juga akan menikmati firman Tuhan ini. Sebentar tinggalkanlah, dengarkanlah firman Tuhan, karena itulah yang akan menguatkan kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami telah menaikkan pujian doa kami kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Engkau kiranya akan menawan, mengarahkan hati pikiran kami, sehingga kami berkonsentrasi untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, mengimani itu untuk lalu setia kami lakukan dalam hidup kami. Maka segala kuasa kegelapan ingin mengganggu di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu, Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Sesuai dengan tema kita hari ini. Kasih yang semula, sering juga disebut orang kasih mula-mula. Saya akan membacakannya pertama bagi kita, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menarik sekali jemaat di Efesus ini dengan begitu banyaknya kebaikan dan hal-hal yang mereka lakukan. Mereka itu aktif di dalam kegiatan mereka. Mereka melawan pengajar-pengajar yang salah, yang sesat. Bahkan untuk itu mereka siap menderita. Namun seperti tema kita kali ini akan lebih banyak kita bahas, mereka disebut oleh firman Tuhan ini dicela. Mereka itu telah meninggalkan kasihnya yang semula. Disitulah permasalahannya. Dan Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi meninggalkan kasih yang semula itu bukanlah perkara yang ringan, bukanlah hal yang sepele. Tetapi Alkitab kita berkata bahwa itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela dan telah jatuh ke dalam dosa yang dalam. Ibu-ibu, banyak di antara kita akan bertanya, apa itu kasih yang mula-mula? Maka firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, kasih yang mula-mula itu adalah kasih di mana kita mengasihi Allah begitu tulus. Ada semangat yang baru bagi kita. Ada suatu gelora yang timbul di dalam hati kita ketika kita datang kepada Kristus. Terasa begitu sejuk pengampunan dari Tuhan.
orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang harus dimurkai. Tiba-tiba kita diberitahu, Allah begitu mengasihimu, aku menyelamatkanmu, aku mengampuni dosa-dosamu. Lalu kita tertegun, lalu kita begitu semangat sekali. Aku datang kepadamu, lalu melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk Dia. Itu didorong oleh karena cinta. Cinta yang semula datang dari Tuhan yang kita sambut. Lalu kita bergelora kepada Tuhan di dalam kasih kita kepada Dia. Inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Nampaknya jemaat di Efesus yang ditegur oleh firman Tuhan ini telah meninggalkan itu. Telah banyak mereka berubah dari cara-cara yang semula mereka telah praktekkan untuk wujud kasih mereka kepada Tuhan. Mereka membuat itu setulus hati mereka. Tidak ada di antara mereka itu yang bersungut-sungut. Memang kalau sudah kasih akan berbeda sekali. Apakah itu kualitasnya, apakah itu kuantitasnya, perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan menyuruh kita, memang Dia tidak dalam bentuk perasaan yang disuruh untuk dilakukan, tetapi perbuatan. Lakukan lagi apa yang telah pernah kamu lakukan. Tetapi jelas sekali Alkitab ini membuat motivasi mereka melakukan itu dari semula. Sehingga mereka selalu membuat yang terbaik. Mereka selalu melihat kepada Tuhan, tidak pernah melihat kepada dirinya. Semisalnya ada apa yang mereka perbuat, tidak ada yang memuji. Itu bagi mereka tidak mengapa, karena mereka melakukan itu untuk yang dikasihi mereka, yaitu Tuhan. Itulah yang mereka perbuat sebagai wujud kasih mereka kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab 1 Yohanes itu dituliskan, mereka juga mengasihi banyak orang, mereka menolong banyak orang, mereka itu selalu memberitakan firman Tuhan, menceritakan Yesus kepada banyak orang. Itulah keadaan jemaat di Efesus pada mulanya. Namun seperti yang saya katakan, hari lepas hari, waktu berganti, sepertinya ada yang mereka tinggalkan, yaitu kasih yang semula. Bukan aktivitas yang mereka tinggalkan, bukan semangat melayani yang mereka tinggalkan, bukan pula itu mereka gentar akan penderitaan, tidak. Tapi yang mereka tinggalkan adalah kasih mula-mula. Apa yang menjadi penyebabnya? Di dalam kitab Efesus ini tidak bisa begitu banyak kita lihat. Tetapi kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, minimal ada 4 hal yang membuat orang beralih dari kasihnya yang mula-mula. Maka saya yang pertama katakan itu, kekecewaan. Ayub di dalam pasal yang ketiga kitab Ayub sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat meratapi apa yang dia rasakan. Dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang taat. Bahkan untuk dosa yang belum tentu dilakukan anaknya pun, dia sudah membuat permohonan ampun dengan mengorbankan korban penghapus dosa bagi anak-anaknya. Begitulah Ayub di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, sering sekali kita tidak lihat di tengah-tengah ini. Ayub pun sempat juga kecewa kepada Tuhan. Dan itu membuat dia begitu tertindas sekali. Inilah bentuk kekecewaan itu saya bacakan bagi kita. Dari kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Memang tidak mendebat Tuhan, karena nanti dia debat juga. Apa gunanya aku berdebat dengan engkau? Tidak ada yang tahan, akan selalu kalah berdebat dengan engkau. Dia tujukan itu kepada Tuhan. Maka dia mengutuki hari lahirnya itu. Tapi ada hal kita lihat di situ, kecewa. Ayat yang kedua,
Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Dia mengutuki hari lahirnya, maunya itu tidak ada. Kalau ada orang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, biarlah itu lenyap, tidak pernah ada. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah lewitan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupinya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengakuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusui? Bayangkanlah, inilah kekecewaan sampai mengapa aku ada lahir, mengapa hari itu ada, bila penting terhapus itu dari tahun-tahun, supaya aku tidak pernah terlahir. Mengapa ibuku menyusui aku sehingga aku hidup? Dia sangat-sangat menyesal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu pergumulan ibu-ibu sekarang, mana tahu ada orang yang seperti ini. Maka firman Tuhan katakan, kembalilah kepada kasih yang semula. Lakukan lagi ibu-ibu. Jangan kamu terpuruk di dalam kekecewaan itu. Dan Tuhan katakan, kamu sudah terlalu dalam jatuh. Sekarang kamu mendengar yang kecewa. Barangkali kekecewaanmu itu juga dapat kami maklumi. Mungkin sekali kamu banyak pergumulan, suamimu, anak-anakmu, usahamu, penyakit, atau yang lain yang tidak dapat saya sebut, seperti Ayub yang sudah mengalami penderitaan ini. Kepadamu juga Tuhan katakan, Allah kita di dalam Yesus yang lembut itu, kembalilah. Jangan kamu terus di dalam kebodohan seperti itu. Datang kepada Tuhan. Jangan kecewa. Tuhan menampungmu. Tuhan ingin memberikan juga jalan keluar kepadamu. Jangan tinggalkan kasih-Mu yang bergelora itu. Jangan kamu katakan, aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Aku tidak mau lagi serius. Mengapa kehidupanku begini-begini saja? Anak-anakku atau apalah pergumulan ibu-ibu. Hari ini Tuhan katakan, kembalilah kepada kasih yang semula. Lakukan lagi. Dan itulah jalan keluarnya. Yang kedua, cinta akan dunia. Ada banyak orang yang tadinya bergelora, tetapi dia sangat-sangat terpukul mungkin dengan keadaannya. Memang dunia ini dan sekitar kita memberikan penilaian kepada nominal itu masih sangat tinggi sekali. Ya. Saya masih ingat datang ke kampung kami, orang-orang di sekitar itu, orang-orang tua yang cerita tentang kita, lalu dikuatkan suaranya. Kita dengar, kalau misalnya mereka itu sudah kaya, itu ditandai dengan bawa mobil ke kampung, ya. Lalu teman-teman orang tua ini cerita, sudah jadi orang itu ya, anak siapa? Nah, kita dengar itu. Lalu kita yang belum punya, sepertinya bukan orang. Saya tidak tahu bagaimana kita menanggapi itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, dunia ini dan orang sekitar kita memang memberikan penilaian kepada kita masih di dalam sekitar uang nominal tadi.
Saya sering mendengarkan itu karena saat ini saya juga terlibat di dalam marga. Jadi beberapa waktu ini saya ikut memperhatikan beradat atau diadatnya orang Batak. Iya, memang betul juga. Kalau ada orang biasa, orang yang tidak punya belum datang, udah nanti aja, dia nyusul aja. Madapoti begitu bahasa Bataknya. Tapi kalau ada orang berada misalnya, ya udah mulai pun harusnya jam adat itu, pakatayan itu, ngomong itu dimulai. Tapi karena dia yang belum datang, ya kita tunggulah. Dan seterusnya. Memang itu adalah orang di sekitar kita. Jadi mau tidak mau kita juga terkadang ikut di dalamnya. Jadi supaya saya dihargai, maka saya perlu juga dunia ini. Karena mencintai dunia, dikatakan oleh firman Tuhan, ada orang yang meninggalkan imannya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 saya bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, nanti teruskan baca sampai ayat 17. Tetapi Yohanes telah mengatakan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas sekali kata mengasihi yang dipakai, bukan tidak perlu. Jadi jangan ekstrim juga. Kita tinggalkan semua uang kita jual. Tidak perlu uang di dunia ini. Kita hanya perlu bukan. Tapi pakai kata mengasihi dunia. Berarti hatinya terpaut ke situ. Dan segala apa yang ada di dalamnya. Apakah hatimu sekarang ini terpaut dengan hal-hal dunia ini? Apakah kamu cemburu dengan keadaan orang yang berpunya, kamu tidak punya? Lalu kamu mulai mencintai itu, mengasihi itu. Itu membuat kasihmu kepada Bapa dikatakan akan tidak ada. Karena apa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi barang siapa yang mulai tergerus oleh nilai-nilai dunia ini seperti yang saya katakan tadi, kemewahan dunia ini, pengakuan-pengakuan dunia ini, kamu pun harus kembali. Tinggalkan itu. Karena itu akan mengecewakanmu. Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Dia selalu memperhatikanmu. Dialah Allah yang sungguh-sungguh kamu perlukan. Maka saya katakan, kalau kasihmu akan Tuhan, hidupmu tidak lagi seperti bersemangat untuk melayani Tuhan seperti semula itu karena kamu tergiur dengan kemewahan dunia ini. Maka saya juga katakan, kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Lakukan lagi apa yang kamu sudah lakukan ketika itu, ketika cintamu kepada Tuhan itu bergelora. Kembali lakukan, karena kamu akan menyesal hidup dengan mencintai dunia ini. Yang ketiga, kenyamanan. Kalau yang tadi belum tentu juga nyaman. Dia mencintai, dia cemburu saja, dia kepingin saja. Tapi sekarang ini nampaknya yang ketiga ini, dia sudah mendapatkan itu. Itu saya melihat dari 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Apa itu yang terjadi? Saudara-saudara, yang terjadi adalah Daud di dalam semua apa yang sudah didapatkannya dari perang. Jadi mereka itu menang gilang gemilang, siapapun boleh mereka tumpas. Dan tentu dibarengi dengan apa? Jarahan-jarahan. Daud sendiri mendapatkan mahkota yang emasnya sampai 1 talenta itu beratnya. Lalu ada matanya itu permata yang sangat mahal sekali. Itu baru saja di dalam pasal 20 itu dibicarakan. Lalu Daud berkata dalam kenyamanan seperti itu. Kalau ayat itu sendiri tidak begitu jelas. Apa salahnya Daud? Tapi ayat pasal 28 nanti dijelaskan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Rupanya Daud sudah merasa nyaman, banyak tentaranya, hartanya sudah banyak. Lalu dia menyuruh
kepada tentaranya. Hitung dulu berapa semua ini tentara kita, orang Israel ini. Jutaan memang. Orang yang mampu berperang saat itu jutaan. Walaupun pembantunya ini sudah tahu ini salah ini. Lalu Tuhan murka mengalahkan mereka. Daud minta ampun. Saudara-saudara yang sudah saat ini merasa sudah di dalam kenyamanan. Secara ekonomi, anak-anakmu sudah sukses. Hal-hal yang ada padamu sudah barangkali kamu katakan sudah cukup untuk masa depan saya. Seperti istilah anak-anak muda, sudah cukup untuk 7 keturunan. Dalam keadaan itu pun kamu, janganlah kamu mengandalkan itu. Firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan hal seperti itu hanya bersandar kepada dinding yang rapuh saja. Karena dia sudah mengandalkan manusia. Jadi dia hanya mau bersandar kepada dinding yang rapuh yang sudah miring. Kamu tidak akan nyaman di situ. Maka bagimu yang merasa saat ini sudah nyaman, suamimu sudah naik pangkat, kekayaanmu barangkali sudah cukup untuk masa depanmu, kamu sudah memiliki apa-apapun, dan style gaya hidupmu sudah mulai berubah. Orang lain seperti tidak sekelas lagi dengan engkau. Ada banyak orang seperti itu. Dulu ya sama-sama makan di mana, lalu naik kelas. Sekarang dia sudah mulai bertemu dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang pejabat. Lalu teman-teman yang dulu dia rasa itu tidak sekelas lagi, tidak selevel lagi. Hari ini Tuhan juga katakan kepadamu, kamu telah terlalu jauh jatuh. Kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Lakukan lagi. Kalau tidak, apa yang dikatakan Tuhan, dia akan bertindak mengambil kaki diam itu daripadamu. Dia akan membuat sesuatu yang akan hal-hal yang sangat-sangat menyedihkan dalam hidupmu. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam situasi seperti itu pun kamu, barangkali kamu sudah mapan, sudah banyak hal yang bisa kamu andalkan di dunia ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, kembalilah. Lakukan lagi. Jauhkan kesombongan dari hidupmu. Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan senang dengan kekayaanmu. Tuhan akan senang dengan keberadaanmu. Karena apa? Engkau tetap di dalam kasih yang mula-mula itu. Yang keempat, di dalam ayat ini, di dalam pasal Wahyu ini, saya menyimpulkannya rutinitas. Perhatikanlah, mereka masih melakukan semua acara-acara pelayanannya. Mereka itu tidak tahan melihat orang-orang pengajar yang salah. Mereka itu bahkan siap untuk menderita. Lalu di dalam ayat 4 tadi kita katakan, namun aku mencela engkau. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, barangkali sampai saat ini kamu melayani di gereja, di Ibu Maria, masih terus kamu lakukan. Itulah rutin kamu lakukan terus tanpa ada lagi rasa. Sepertinya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi otomatis di dalam hidupmu. Sehingga kamu tidak mengingat bahwa semua itu harus kamu lakukan karena kasihmu kepada Tuhan. Kamu pun diajak oleh Tuhan pada hari ini, kembali lagi kepada kasihmu mula-mula. Biarlah karena gelora cintamu kepada Tuhan, semua aktivitas pelayananmu itu kamu lakukan. Semua perbuatan-perbuatan apapun yang baik itu kamu lakukan karena cintamu kepada Tuhan. Biasanya gampang untuk mengetes itu. Maka ketika tidak ada memuji engkau juga tidak akan merasa apa-apa. Bahkan ada orang yang mencela engkau, mengerti tentang engkau, membuat fitnah terhadap engkau juga tidak akan begitu banyak bereaksi. Karena kamu akan mengatakan, semua ini saya lakukan karena cintaku kepada Tuhan kok. Saya tidak perlu dipuji orang berbuat sesuatu yang baik kepada anak saya karena saya mencintai anak-anak saya. Enggaklah saya ini berbuat misalnya menyekolahkan anak-anak saya karena orang memuji, baik kali Pak Ramlan itu disekolahkannya anaknya. Enggak, tidak saya perlukan itu, tidak saya perlukan. Demikian juga
Kita tidak memerlukan apa-apa pun, karena itu kita lakukan cinta kita kepada Tuhan. Dan kalau kita juga melakukan kepada sesama karena kita mencintai Dia. Jadi rutinitas ini teruji dari situ. Ketika kamu tidak ada mengapresiasi, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang membuat hal-hal yang baik terhadap apa yang kamu lakukan. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, barangkali kamu dicela, barangkali kamu ini mendapat justru fitnah dari semua yang kamu perbuat. Apakah kamu akan terpengaruh akan itu? Kalau ibu-ibu sudah mulai jemu dan bosan seperti masuk dalam rutinitas seperti itu, sekarang firman Tuhan ini berkata, kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya mencatat beberapa hal di sini, bagaimana kamu dapat kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak bapak-bapak gereja, pemimpin-pemimpin rohani yang sangat tangguh. Selalu saya membaca dari tulisan-tulisan mereka ini. Sampai saat ini, sekalipun mereka sudah doktor teologi, PhD dalam hal teologi, bahkan profesor yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan ya, mereka sampai saat ini menyediakan dirinya untuk membaca firman Tuhan dengan lugunya, dengan polosnya. Terkadang itu apa yang dia dapatkan dari sekolah-sekolah teologi harus dia ulang lagi, dia baca dengan rendah hati. Apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan ini bagi dia. Apakah kita masih terus melakukan itu sampai saat ini? Dengan kerinduan membaca tulisan orang yang kita kasihi. Tulisan yang sudah berkorban bagi kita. Kita rindu dituntun oleh firman Tuhan. Maka saya berikan contoh tadi langsung. Para pemimpin-pemimpin rohani yang hebat, yang pengaruhnya sungguh-sungguh hebat sampai saat ini. Selalu saja di dalam biografi mereka saya membaca bagaimana mereka saban hari menyediakan diri untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan teratur. Ibu-ibu, lakukan lagi. Baca dengan baik. Renungkan firman Tuhan itu, apa yang ingin dikatakan firman Tuhan itu bagimu. Yang kedua, selalulah berdoa. Doa itu adalah satu hal yang istimewa bagi kita yang diberikan Tuhan. Kamu harus menyediakan dirimu selalu berdoa. Karena pengaruh-pengaruh yang tadi dunia ini, sering sekali orang Kristen ingin melepaskan diri dari doa, seakan-akan dia mampu mengatasi semuanya ini. Tuhan katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Maka berdoa. Apapun yang hendak engkau lakukan, berdoalah. Saya tidak sedang membatalkan pikiran kita dan rencana-rencana kita. Tetapi sebelum kamu rencanakan, sebelum kamu eksekusi, berdoalah, Tuhan apa yang harus kamu perbuat. Kamu bisa berencana, kamu bisa mengkalkulasi apapun. Silahkan saja, karena Tuhan juga yang memberikan otak kepada kita. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Di atas semuanya itu, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Berdoa. Itu akan semakin mendekatkanmu kepada Tuhan. Ibu-ibu harus menjadi pendoa. Yang ketiga, ingat, renungkan, dan ceritakanlah kasih Tuhan. Apa yang sudah engkau alami selama ini? Tentu yang pertama, bagaimana Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosamu. Itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita beli dengan apa-apapun. Kamu yang harus masuk kepada penghukuman selama-lamanya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan apa? Dengan cara yang sangat-sangat tragis, sampai disalibkan dia kayu salib. Apakah itu tidak akan membuat engkau bergetar kasihmu kepada dia? Pertolongannya selama ini bisa juga kamu ingat. Lalu ceritakan itu kepada orang lain.
Di dalam Petrus, 1 Petrus pasal yang kedua itu dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa kata? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang apa itu? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi rupanya kita harus selalu menyaksikan itu. Menyaksikan Yesus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu harus menceritakan Yesus. Bapak ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin dulu kamu giat menceritakan Yesus kepada tetanggamu, kepada tukang beca, bahkan mungkin dengan program kita YPDP yang pergi ke desa-desa, kita pergi ke sana, bergumul di sana di tempat yang kurang nyaman karena situasi makannya juga kurang, tidurnya juga kurang. Tetapi saya melihat bersuka cita semua ibu-ibu yang pernah ikut di dalam penginjilan. Sekarang lakukan lagi. Ceritakan yang demikian. Itulah yang membuat bergelora terus menerus kasihmu. Ketika orang lain dengan kepolosanmu menceritakan Yesus, datang kepada Yesus. Bukan karena kepiawaianmu untuk mengatakan firman Tuhan, tapi Roh Kudus bersama-sama dengan kita bersaksi tentang Yesus. Orang lain datang. Itu membuat sukacita. Kasihmu akan semakin meluap. Lakukanlah. Dan saya melihat yang terakhir di sini, mohonlah pertolongan Tuhan. Hati kita di tangan Tuhan. Mohonlah supaya kamu terus terjaga dari maksud-maksud jahat. Tadi Daud itu dimulai 1 Tawarik 21 ayat 1 itu, maka iblis menyusup menawan hati Daud. Begitu firman Tuhan. Jadi supaya iblis itu tidak menggerogotimu, selalulah mohon Tuhan jagai hatiku, jagai pikiranku, jagai perasaanku, untuk terus terpaut kepadamu. Engkaulah Tuhan yang mampu. Kalau kita memang tidak mampu, maka mohonkanlah kepada Tuhan supaya gelora kasih itu terus ada di dalam hidupmu. Maka ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih itu akan bergelora. Lalu Tuhan katakan kepadamu, kembali, lakukan lagi apa yang sudah pernah engkau lakukan. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki dia itu. Dia tidak berkenan kepada persekutuan-persekutuan yang meninggalkan kasih Tuhan. Dia akan meruntuhkan persekutuan, bahkan gereja pun seperti jemaat di Efesus itu. Kaki dia itu melambangkan gereja itu. Akan dimusnahkan, akan dihabiskan. Jadi marilah kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baca firman Tuhan, berdoa, ingat, renungkan kebaikan Tuhan, dan ceritakan. Lalu mintalah permohonan kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, untuk tetap menjagai hatimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami juga tertegur seperti jemaat di Efesus. Karena gemerlapnya dunia ini, kasih akan engkau bisa beralih. Untuk itulah ya Tuhan, kuatkan, teguhkan, jagai hati kami. Supaya kami terhindar dari semua anasir-anasir yang jahat. Tetapi kami terus di dalam kehidupan kami melakukan pelayanan-pelayanan kami. Karena kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Berkati hamba-Mu, berkati semua ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu untuk semua anugerah dan kasih-Mu. Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir daripada persekutuan ini. Doa telah kami panjatkan, nyanyian kami naikkan kepadamu, puji-pujian kami kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga kami akan mengumpulkan persembahan kami, biarlah kiranya persembahan itu juga akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah juga itu semua menjadi pegangan di dalam hidup kami, menguatkan kami
untuk tidak lepas dari kasih kami yang mula-mula. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua ibu-ibu ini di dalam semua pergumulannya. Berilah jalan keluar demi jalan keluar atas pergumulan-pergumulan itu. Dan dengarkanlah juga doa kami bersama, sebagaimana Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Shalom. Sampai bertemu minggu depan.